Apakah kau pikir Tuhan akan menimpakan azab kepada jiwa yang baru saja terbangun dari ketiadaan? Tuduhan itu terlalu keji untuk disematkan kepada Sang Maha Rahman. Jika kau merasakan perihnya dunia, sadarilah mungkin itu adalah sisa-sisa jejak langkahmu. Salam Sang Sejati. Lihatlah dirimu saat ini di balik tatapan matamu yang lelah menatap dunia. Ada bara kegelisahan yang tak kunjung padam. Kau beribadah, tapi hatimu seperti kertas kering yang digerakkan angin rutinitas. Lidahmu menyebut nama-nama sucinya, tapi batinmu sibuk menghitung untung ruginya. Kau merasa ada yang hilang, ada jarak yang tak terjembatani antara dirimu dan hadirat yang kau rindu. Kau menyebutnya kehampaan spiritual, seolah-olah langit telah menutup pintunya untukmu. Kau menunggu tanda, kau menunggu mukjizat yang menggelegar. Sementara itu, kau menginjak tanda itu setiap harinya. Kau hirup asapnya, kau dengar gemanya. Bumi tempat kau berpijak ini terus merintih, tapi kau kira itu hanya suara mesin dan deru zaman. Tidak, saudara batin, itu adalah gema dari perbuatanmu sendiri. Bukan perbuatanmu hari ini, melainkan getaran masa lalu yang tak kau ingat, tapi tetap berdenyut di nadimu. Perhatikan dalam-dalam, ada hukum kesadaran yang tak tertulis dalam kitab manusia, namun terpatri di nadi alam semesta. Ketika daratan retak dan lautan murka, jangan kau kira itu hanya fenomena alam yang acak. Itu adalah bahasa keseimbangan yang memberontak karena ulah tangan manusia itu sendiri. Dan di sini letak paradoks yang menusuk nalarmu. Kerusakan itu dibiarkan hadir, bukan untuk membinasakanmu sepenuhnya. Ia dibiarkan agar kau mengecap sedikit saja dari akibat ulahmu. Hanya sebagian kecil. Selebihnya ditutupi oleh kabut pengampunan yang tak kasat mata. Tidakkah itu membuat dadamu berguncang? Bahkan di dalam murka yang menjelma bencana, masih tersimpan rahasia kasih yang tak terhingga. Kau hanya diminta untuk merasakan sebagian, agar engkau pulang, agar engkau kembali ke jalan yang lurus. Tapi jalan lurus itu bukan sekedar arah kiblat yang kau tuju 5 kali sehari. Jalan lurus itu adalah posisi rohmu terhadap kebenaran. Banyak dari mereka yang tidur dalam sujud, tapi bangun untuk merampas hak antar sesamanya. Banyak yang bibirnya basah oleh pujian, tapi tangannya kering oleh kekikiran. Disitulah makna kemusyrikan yang sejati, yang seringkali luput dari pandanganmu. Kau kira syirik itu hanya patung berhala di kuil-kuil tua. Bukan. Syirik adalah ketika tindakanmu menyekutukan kehendak Tuhan dengan keinginan nafsu yang merusak. Ketika kau menebang hutan untuk emas di perutmu. Ketika kau mengotori sungai untuk kenyamanan sesaatmu. Karena kau telah menjadikan dirimu sendiri sebagai Tuhan yang sah, berbuat apa saja di muka bumi ini, dan setiap kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan adalah buah dari kemusyrikan modern yang kau sangka sebagai peradaban. Dan kini, dengarkan bisikan sunyi dari hakikat. Kau bertanya, mengapa aku harus menanggung beban dunia yang kacau ini? Aku lahir tidak membawa dosa. Siapa yang menjamin?
bahwa rohmu baru pertama kali singgah di persinggahan panah ini? Adakah yang lebih buta daripada mata yang mengira hidup hanya sekali ini, lalu habis ditelan tanah? Siklus itu ada, bagai siang yang tak pernah ingkar pada malam. Yang mati akan bangkit, yang pergi akan kembali, bukan dalam wujud yang sama, tapi dalam getaran energi yang melanjutkan perjalanan menuju bako. Apakah kau pikir Tuhan akan menimpakan azab kepada jiwa yang baru saja terbangun dari ketiadaan? Tuduhan itu terlalu keji untuk disematkan pada Sang Maha Rahman. Jika kau merasakan perihnya dunia, sadarilah, mungkin itu adalah sisa-sisa jejak langkahmu di waktu yang tak kau kenali. Kau dihadirkan kembali ke pentas bumi ini untuk menyaksikan dan juga merasakan akibat dari irama yang telah kau mainkan di masa lalu. Itulah keadilan yang berpakaian misteri. Dan dalam kebangkitan itu, kau memilih jalurmu sendiri. Apakah kau ingin lahir sebagai manusia yang kembali diberi kesempatan untuk memperbaiki, ataukah sebagai makhluk lain yang hanya bisa pasrah? Saudaraku, sang sejati, di bumi inilah tempat kau berputar sampai ruhmu cukup pening untuk tidak lagi menjadi beban bagi tanah dan lautan. Maka dari itu, arahkan wajahmu, bukan sekedar wajah fisik yang tunduk di hamparan sajadah, melainkan wajah batinmu, pusat kesadaranmu, kepada agama yang lurus ini. Sebuah cara hidup yang tak melukai, tak merusak, dan tak memutus tali keseimbangan. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin, yang jauh dari hingar-bingar klaim golongan. Islam sebagai jalan selamat. Siapapun orang yang berjalan di atasnya, apapun nama yang disandangnya, ia sedang berislam. Ia sedang berdamai dengan semesta. Karena jika kau tidak segera menghadapkan kesadaranmu ke sana, akan datang sebuah hari yang tak bisa kau tolak. Hari di mana nafasmu tercekat dan tirai masa lalu tersingkap. Di hari itulah kau akan terpisah-pisah. Ada yang melangkah ringan menuju cahaya, ada yang tertatih-tatih menuju beban baru. Di saat hening seperti ini, cobalah melepaskan segala sangka. Jangan kau kira Tuhan itu membenci. Kata benci terlalu rendah untuk disematkan kepada Zat yang Maha Tinggi. Tuhan tidak pernah membencimu. Dia adalah Sang Maha Cinta itu sendiri, mahabbah yang mutlak. Dan jika cinta itu tidak tercurahkan kepadamu, bukan berarti dia membencimu. Tidak, dia hanya tidak mencintaimu. Dan perbedaan itu bagai jurang yang tak terukur. Ketika Tuhan tidak mencintaimu, dia hanya membiarkanmu. Dia melepaskan genggamannya dari ubun-ubunmu. Dia membiarkanmu merasakan getaran dari setiap pilihan burukmu tanpa bantalan kasihnya. Itulah siksa yang paling dahsyat. Dibiarkan sendirian, menanggung beban tanpa hadiratnya. Itulah makna kafir yang sesungguhnya. Bukan tentang surga dan neraka yang kau debatkan, melainkan tentang tertutupnya dirimu dari sumber cahaya. Kau menanggung sendiri akibat pengingkaranmu. Jika di masa lalu kau menolak kebenaran dan memilih merusak, maka di masa kini kau akan dilahirkan di tempat yang getarannya berat dan sengsara. Sebaliknya, jika jejakmu dahulu adalah jejak amal soleh, maka kau disambut di tempat yang penuh anugerah. Ini bukan balas dendam semesta,
Ini adalah hukum tarik-menarik ruhani yang tidak mungkin keliru. Kau ingin selamat, kau ingin selalu berada dalam dekapan cintanya. Jangan hanya meminta, hadirkanlah dirimu dalam keadaan yang layak dicintai. Jadilah seorang hamba yang kehadirannya menyejukkan bumi, bukan membakarnya. Dan kini, lihatlah ke dalam, jangan keluar. Apakah kau melihat cahaya di sana? Ataukah hanya sisa-sisa abu kebingungan? Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam